Anganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Kami sekelompok akan memberikan cara membuat daksina Canang Sari beserta penjelasannya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imadi Rangga Sendiraditya dengan nomor presensi 16. Perkenalkan, nama saya Kadek Gita Milana Santi, nomor presensi 23. Perkenalkan, nama saya Imadi Dwi Astradharma dengan nomor presensi 15. Perkenalkan, nama saya Ikutintara Jepra dengan nomor absensi 12. Perkenalkan, nama saya Kadek Aprilia Narasanti, presensi 22. Perkenalkan, nama saya Niputu Diarti Rawati Permana, nomor presensi 33. Selamat menyaksikan. Secara etimologi, kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata yaj yang artinya memuja, mempersembahkan, atau pengorbanan. Yajna merupakan salah satu bentuk dasar tulus ikhlas dan penuh kesadaran kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa dan segala ciptaannya secara universal. Dalam pelaksanaan yajna, dibutuhkan sarana untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa yang sering kita sebut dengan upakara. Upakara dibuat sebaik mungkin sehingga disajikan dalam bentuk sesajenan atau bantet. Pengertian daksina merupakan simbol atau perwujudan dari ide Sang Hyang Widi-Wasa sebagai manifestasinya, serta berfungsi untuk sebagai rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa dan untuk memohon kelimpahan serta meminta warnugraha ide Sang Hyang Widi-Wasa untuk mencapai keselamatan kita. Terima kasih. Nah, kita udah masuk ke dalam unsur-unsur daksina. Yang pertama adalah serembeng. Serembeng ini merupakan lambang dari akasa dan hukum RTA. Selanjutnya ada tapak dara. Tapak dara ini melambangkan tentang keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos. Selanjutnya ada beras. Beras melambangkan sumber dari kehidupan manusia. Yang keempat ada porosan. Porosan melambangkan 3 dewa yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kita sudah memasuki unsur kelima dalam daksina, yakni kelapa, di mana sebagai simbol pawitra atau air keabadian ataupun lambang alam semesta yang terdiri dari 7 lapisan, yakni saptaloka. Kemudian ada lambang unsur keenam yakni kojong, di mana sebagai simbol kehidupan ataupun lambang arda candra. Kemudian buah pangi pada kojong yakni simbol peradan ataupun untuk perempuan. Kemudian buah kemiri pada kojong ini sebagai simbol purusa ataupun laki-laki. Kemudian ada unsur berikutnya yakni pis bolong dalam kojong yakni sebagai alat penebus segala kekurangan. Kemudian ada pepeselan dalam kojong yakni sebagai simbol lambang pancadewata. Selanjutnya ada gantusan yang merupakan simbol dari perpaduan daratan dan lautan. Yang kedua ada telur bebek. Telur bebek merupakan lambang dari simbol buana alit yang menghuni seluruh isi bumi. Di dalam telur bebek ini terdapat 3 unsur. Yang pertama ada kuning telur yang melambangkan antahkarana sarira. Yang kedua ada putih telur yang menggambarkan sukma sarira. Dan yang terakhir adalah kulit telur yang menggambarkan stula sarira. Yang ketiga ada benang tebusan. Benang tebusan sebagai alat penyatuan segala unsur dalam banter. Dan yang terakhir ada canang sari sebagai sarana komunikasi kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widi-Wasa. Canang Sari berasal dari kata ca yang berarti indah dan nang yang berarti tujuan. Sementara sari berarti inti. Sehingga Canang Sari bermakna tujuan untuk memohon kekuatan dan keindahan kepada Tuhan. Di sini ada cepat, alas janur berbentuk bulat, simbol arda candra atau bulan. Porosan, sirih, kapur, dan pinang melambangkan welas asih dan landasan hati yang tulus.
kemudian pisang sebagai lambang amerta atau sumber kehidupan. Bunga pada canang disusun berdasarkan warna yang melambangkan arah mata angin atau panca dewata. Bunga putih yang menghadap ke timur melambangkan Dewa Iswara. Selanjutnya ada bunga merah yang melambangkan Dewa Brahma menghadap ke selatan. Setelah itu ada bunga warna kuning yang menghadap ke barat yang melambangkan Dewa Mahadewa. Dan selanjutnya ada bunga hijau, ungu, dan juga biru yang menghadap ke arah utara melambangkan Dewa Wisnu. Dan terakhir Kemarampe yang berada di tengah melambangkan Dewa Siwa. Canang dan daksina yang sudah kami buat merupakan salah satu dari sekian banyak jenis banten atau sajen. Itu bentuk dari perkara yang berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Dan inilah hasil dari canang sari dan daksina milik kelompok kita. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.